Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Alim, NIM 2013-5044 dari Manajemen Perhotelan BP 2020. Nah, pada video ini saya akan membahas terkait dengan materi-materi yang ada pada RPS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada week pertama sampai week 16. Untuk week pertama itu perkenalan perkuliahan. Sementara pada week kedua, materinya membahas tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, berbudaya, demokratis, dan bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Adapun alasan perlunya PKN di perguruan tinggi adalah untuk mempersiapkan warga negara berkualitas, mengembangkan kritis berpikir, dan memperkuat identitas kebangsaan. PKN Indonesia memiliki sumber historis, sosiologis, dan politik yang kuat, yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta kebijakan politik negara. Tantangan PKN meliputi dinamika perubahan sosial, multikularisme, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran PKN. Kemudian, esensi dan urgensi PKN untuk masa depan mencakup membangun kebijakan publik yang partisipatif, menumbuhkan kewaspadaan terhadap isu-isu global, dan juga membangun karakter kewarganegaraan yang kuat. Kemudian, adapun contoh dari praktek kewarganegaraan ini meliputi kegiatan sosial dan kemanusiaan, partisipasi politik, keikutsertaan dalam organisasi kampus, dan pengembangan kapasitas kewarganegaraan. Nah, pada week ketiga, materi yang dibahas yaitu mengenai identitas nasional Indonesia. Nah, identitas nasional Indonesia merupakan konsep yang penting dalam mempertahankan kedaulatan, ketuhanan, solidaritas, dan persatuan bangsa Indonesia. Kemudian, alasan perlunya identitas nasional Indonesia meliputi menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun solidaritas dan persatuan, serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang unik. Adapun sumber-sumber historis, sosiologis, dan politik menjadi landasan bagi identitas nasional Indonesia. Secara historis, perjuangan kemerdekaan dan dokumen-dokumen sejarah seperti Piagam Jakarta dan Proklamasi Kemerdekaan menjadi inspirasi penting dalam membentuk identitas nasional. Kemudian secara sosiologis, bahasa Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan adat istiadat lokal mencerminkan identitas nasional Indonesia. Kemudian secara politik, kebijakan negara dan partisipasi dalam organisasi internasional juga mempengaruhi identitas nasional. Terdapat dinamika dan juga tantangan dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia. Globalisasi membawa pengaruh kompleks terhadap identitas nasional, sementara tantangan multikularisme mengharuskan penghormatan dan integrasi keberagaman tanpa mengorbankan persatuan. Kemudian perubahan sosial dan teknologi juga mempengaruhi identitas nasional, dan tantangannya adalah menjaga adaptasi tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kebudayaan. Kemudian kita masuk ke esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Untuk masa depan terletak pada perannya sebagai pemersatu dalam keberagaman, sebagai pemacu pembangunan bangsa melalui semangat gotong royong, dan sebagai dasar untuk berwawasan global dengan mempertahankan nilai-nilai dan kepentingan nasional. Kemudian ada beberapa contoh praktik kewarganegaraan yang mendukung identitas nasional Indonesia, meliputi partisipasi dalam proses demokrasi, penghargaan terhadap budaya lokal, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan, serta mempelajari dan memahami sejarah nasional untuk menghargai perjuangan dan pencapaian bangsa. Nah, untuk week keempat, kita mempelajari tentang integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional Indonesia adalah upaya untuk mempertahankan persatuan, membangun identitas nasional yang kuat, mengatasi konflik, dan juga mencapai pembangunan berkelanjutan. Praktik kewarganegaraan seperti partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, dialog antar budaya, pendidikan multikultural, serta pembangunan infrastruktur dan akses terhadap layanan dapat memperkuat integrasi nasional. Nah, dengan memahami materi ini,
kita dapat memahami pentingnya integrasi nasional, sumber-sumber yang mempengaruhi, dinamika dan tantangan yang dihadapi, serta praktek kewarganegaraan yang dapat memperkuat integrasi nasional Indonesia. Nah, untuk materi week 5 dan 6 itu membahas terkait dengan konstitusi dan Undang-Undang 1945. Konstitusi merupakan landasan hukum yang penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Alasan perlunya konstitusi meliputi menentukan dasar negara, menjamin hak asasi manusia, menyediakan sistem pemerintahan yang stabil, dan menjaga keamanan serta ketertiban. Konstitusi juga dipengaruhi oleh sumber historis, sosiologis, dan politik, mencerminkan perjuangan bangsa, nilai-nilai masyarakat, serta kepentingan politik yang ada. Kemudian dinamika dan tantangan konstitusi meliputi perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan masyarakat, interpretasi dan implementasi yang konsisten, serta dinamika politik yang melibatkan konflik kepentingan. Kemudian esensi dan urgensi konstitusi terkait dengan prinsip rule of law, stabilitas politik, dan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian praktik kewarganegaraan dalam konteks konstitusi melibatkan partisipasi dalam proses politik, menghormati dan mematuhi hukum, membela serta melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan kesadaran konstitusional melalui pendidikan kampanye nasional dan kampanye sosial. Dengan memahami konstitusi dan nilai-nilainya, serta menjalankan praktik kewarganegaraan yang sesuai, kita dapat membangun negara yang berkeadilan, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Baik, selanjutnya yaitu materi week 7 dan 8. Ini membahas tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi sangat penting karena menciptakan keseimbangan, keamanan, kesejahteraan, keberagaman, dan toleransi dalam masyarakat. Sumber historis, sosiologis, dan politik mempengaruhi hal harmoni ini, termasuk peristiwa sejarah, nilai-nilai masyarakat, dan proses politik seperti perjanjian sosial dan pembentukan hukum. Kemudian dinamika dan tantangan dalam harmoni ini melibatkan perubahan sosial dan politik serta pergantian kepentingan yang dapat mengancam harmoni kewajiban dan hak negara serta warga negara. Harmoni ini memiliki esensi dan urgensi untuk masa depan, seperti menjaga demokrasi yang berkelanjutan, mencapai pembangunan yang berkelanjutan, serta menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan termasuk partisipasi dalam proses politik, penghormatan terhadap hukum, keterlibatan dalam komunitas, pemenuhan kewajiban pajak, dan partisipasi dalam diskusi publik. Nah, pada week 9 itu kita mengerjakan UTS. Kemudian pada week 10 dan 11 membahas tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan yang sesuai dengan identitas dan juga nilai-nilai Indonesia. Kemudian adapun alasan perlunya demokrasi ini terletak pada kesesuaian dengan identitas bangsa dan memberikan partisipasi serta keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan. Sumber historis demokrasi Pancasila berasal dari perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Kemudian sumber sosiologisnya mencerminkan nilai-nilai sosial yang melekat dalam masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan keberagaman. Kemudian sumber politiknya terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Argumen tentang demokrasi Pancasila meliputi penghargaan terhadap keberagaman masyarakat dan pentingnya mencapai keadilan sosial. Demokrasi Pancasila juga mendorong harmoni, konsensus, dan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Pancasila terletak pada terciptanya harmoni, konsensus, serta pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan.
Kemudian ada beberapa contoh-contoh praktik kewarganegaraan dalam berdemokrasi Pancasila, termasuk berpartisipasi dalam pemilu atau pemilihan umum, menghormati hukum, terlibat dalam kegiatan sosial, berdialog dan berdiskusi publik, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Materi ini memberikan gambaran ringkas tentang pentingnya demokrasi Pancasila, sumber-sumber yang membentuknya, argumen yang mendukungnya, serta esensi dan urgensinya. Nah, selain itu, diberikan juga beberapa contoh-contoh tentang praktik kewarganegaraan yang relevan dengan demokrasi Pancasila. Oke, lanjut pada week 12, yaitu membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan penting untuk menghormati hak asasi manusia dan menciptakan keterlibatan sosial serta mencegah impunitas. Sumber historis mencakup prinsip keadilan yang berkembang sejak zaman kuno, sementara sumber sosiologis mencerminkan nilai-nilai sosial seperti keadilan dan perlindungan hak individu. Sumber politik mencakup independensi lembaga penegak hukum, pemisahan kekuasaan, dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan hukum. Kemudian penegakan hukum yang berkeadilan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan menciptakan keseimbangan dan juga kepastian hukum, serta melindungi kelompok rentan dan terpinggirkan dalam masyarakat. Adapun contoh-contoh praktik kewarganegaraan meliputi patuh terhadap hukum, memberikan bantuan kepada penegak hukum, partisipasi dalam proses hukum, dan mendorong reformasi hukum yang lebih adil. Nah, materi ini memberikan kita gambaran tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan, sumber-sumber yang membentuknya, serta argumen yang mendukungnya, dan juga esensi, urgensi dari penegakan hukum yang berkeadilan. Kemudian pada week 13 dan 14, membahas tentang wawasan Nusantara. Alasan perlunya wawasan Nusantara yaitu untuk memahami keragaman budaya Indonesia, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Sumber historis yaitu sejarah maritim Indonesia yang kaya. Sumber sosiologis, kesadaran sosial tentang persamaan dan perbedaan. Sumber politik adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian argumen tentang wawasan Nusantara, penguatan identitas nasional, pengembangan solidaritas, dan toleransi. Kemudian esensi dan urgensi wawasan Nusantara, pengenalan dan pelestarian warisan budaya, pemeliharaan keutuhan negara, dan adapun contoh-contoh praktik kewarganegaraan, yaitu pendalaman pengetahuan lokal, menghormati keberagaman, membangun jaringan solidaritas, serta mendukung pembangunan daerah. Kemudian pada week 15 dan 16 membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional penting untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta menjamin keamanan dan stabilitas politik, ekonomi, dan juga sosial. Ketahanan nasional dan semangat bela negara memiliki akar historis dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Ketahanan nasional dan semangat bela negara muncul dari kesadaran sosial tentang pentingnya kebersamaan, solidaritas, dan kohesi sosial. Kemudian konstitusi negara mencerminkan pentingnya ketahanan nasional dan semangat bela negara dalam menjaga keutuhan negara dan melindungi kepentingan nasional. Ketahanan nasional dan semangat bela negara juga diperlukan untuk melindungi negara dari ancaman militer, terorisme, kejahatan lintas negara, dan serangan cyber. Kemudian ketahanan nasional terkait erat dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil, termasuk ketahanan pangan, energi, dan keuangan. Ketahanan nasional dan semangat bela negara merupakan pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan negara serta pemeliharaan identitas nasional dan kebudayaan.
Adapun praktik kewarganegaraan yang relevan termasuk meningkatkan kesadaran bela negara, kesiapan menghadapi bencana, penguatan keamanan lingkungan, pengabdian pada masyarakat, dan peningkatan kapasitas diri. Nah, pada materi ini kita diberikan pemahaman tentang pentingnya ketahanan nasional dan semangat bela negara. Adapun sumber-sumber yang membentuknya, sumber argumen yang mendukungnya, serta esensi dan urgensi dari ketahanan nasional dan semangat bela negara. Baik, itulah pembahasan terkait dengan materi-materi week 1 sampai week 16. Saya Abdul Alim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.